Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ubla Harumika di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Pak Ubla akan menjelaskan tentang surat dinas. Apa itu surat dinas dan bagaimana sistematikanya? Kita akan bahas bersama. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh suatu instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi atau lembaga lain atau individu, dan berisi informasi yang menyangkut kepentingan tugas, kegiatan dinas, atau jenis instansi atau lembaga terkait. Jadi, surat dinas bukan dikirim dari individu, tetapi dari suatu lembaga atau instansi. Jadi Pak Ubla pribadi tidak bisa membuat surat dinas, tapi instansi yang membuat, misalkan sekolah, kantor, dinas pendidikan, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan surat dinas. Fungsi surat, nah, yang pertama sebagai bukti hitam di atas putih. Yang kedua sebagai alat pengingat, yang ketiga sebagai bukti sejarah, yang keempat pedoman kerja, yang kelima duta atau wakil penulis, yang keenam alat promosi, dan yang ketujuh bahan pengambilan keputusan. Jadi ini fungsi surat, bukti hitam di atas putih. Jadi kalau kita ada apa-apa, ada orang lain yang membantah, bertanya mana suratnya, mana buktinya, oh kita tinggal menyampaikan ada surat seperti itu. Alat pengingat, kalau kita lupa kita tinggal membuka catatannya. Bukti sejarah, nah ini ada sejarah, ada buktinya. Pedoman kerja untuk melakukan tugas, misalkan ada surat perintah. Wakil penulis, jika seorang penulis tidak bisa hadir bertatap muka, maka bisa melalui surat tersebut. Alat promosi, ya ini misalkan ada surat informasi tentang promosi produk-produk tertentu, misalkan. Yang ketujuh bisa misalnya bahan pengambilan keputusan. Ada surat itu sebagai dasar pengambilan kebijakan, misalkan surat edaran lomba, misalkan yang dikirim dari dinas pendidikan, maka sekolah akan membuat keputusan bahwa mengirim siswa untuk mengikuti lomba. Pedomannya dari mana? Dari surat dari dinas tersebut, sehingga diambil keputusan dari sekolah, kemudian menindaklanjuti membuat surat. Jadi ada 7 fungsi surat ini. Gampang toh? Paham? Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui fungsi surat dinas, kita akan belajar tentang kriteria surat yang baik. Nah, ini kriteria. Bentuk dan isi menarik serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku. Isinya tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi intinya apa itu disampaikan, tidak menggunakan bahasa yang ribet ya. Yang ketiga, bahasanya jelas, lugas, komunikatif, dan santun. Komunikatif ini mudah dipahami, santun sopan ya, jadi tidak mengandung unsur yang kata-kata yang tidak baik. Jelas, lugas ya, dengan sama dengan komunikatif. Yang keempat, penulisannya sesuai dengan kaidah ejaan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ada kata bakunya masuk di situ. Bersih dan rapi. Ingat, surat dinas tidak boleh ditipek, tidak boleh dicoret, harus bersih, menggunakan kertas putih, dan rapi, tidak berantakan ya. Itu kita lanjutkan tentang bahasa surat. Bahasa dalam surat dinas yang pertama harus jelas, isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas atau eksplisit. Jadi jelas, tidak mengandung multi tafsir atau makna ganda. Ini harusnya disuruh ngapain? Nah, nggak jelas, jadi harus jelas. Lugas,
kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan, tidak berbunga-bunga atau berbelit-belit. Yang ketiga, komunikatif. Tadi sudah disampaikan, ini penjelasannya mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya. Ini jadi saling berkaitan ya. Yang keempat, santun, menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang wajar dari pengirim terhadap penerima surat. Jadi tidak ada rasa melecehkan ya, jadi bahasanya santun atau sopan. Sesuai dengan kaidah ejaan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dari kata baku ya, efektif, di situ ada semua. Baik, kita lanjut. Nah, ini sistematikanya ya, sistematikanya. Kita cek. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Apa itu kepala surat? Nah, kepala surat ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat mengenai nama, alamat, nomor telepon, faksimiles, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi pengirim surat. Di samping itu, kepala surat sekaligus berfungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan instansi pengirim surat. Jadi di dalam kepala surat itu ada nama instansinya, pembuat ya. Kita lihat ini. Kita lihat contohnya, ini contoh ya. Pak Ketua sampaikan contohnya. Nah, seperti ini. Di sini ada logo, ya, logo instansi. Kalau di situ di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pati, maka di sini logonya logo Pati ya. Nah, logo Pati. Ini. Kemudian di sini di bawah dinas ada SMP-nya. Paling bawah adalah alamat. Paling tinggi ini adalah instansi yang paling tinggi di bawah naungan tersebut. Kemudian instansi di bawahnya lagi. Kenapa di atas ini tidak SMP Negeri 1 Sukolilo? Karena SMP Negeri 1 Sukolilo di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Jadi tidak boleh SMP Negeri 1 Sukolilo berada di atas. Jadi unit tertinggi paling atas, kemudian diikuti unit-unit di bawahnya. Kemudian jalan. Alamat ini menunjukkan alamat instansi sekolah ini ya, bukan alamat instansi Dinas Pendidikan, karena yang ditonjolkan ini sekolahnya, bukan Dinas Pendidikannya. Jadi di sini ada jalan, ada kode pos. Pak, apakah bisa ditambahkan kode nomor telepon? Iya bisa, email, faksimiles, atau kemudian alamat yang pendukung yang lain. Apakah Facebook boleh, Pak? Boleh. Apakah Instagram boleh? Boleh. Jadi alamat ini sebagai ajang promosi ya, bahwa instansi ini itu berada di sini. Logonya tadi ada, kemudian alamat atau instansi yang membuat surat ini ada. Nah, biasanya diberi garis bawah ya. Jadi setelah kop surat ada garis bawah. Jelas ya tentang kop atau kepala surat. Tanggal surat. Nah, setelah kop surat, sistematika berikutnya adalah tanggal surat. Tanggal surat perlu dicantumkan pada setiap surat dinas. Ingat, dicantumkan ya pada setiap surat dinas. Kenapa dicantumkan? Karena di situ menjelaskan kapan surat itu dibuat ya. Jadi sebagai dasar surat itu dibuat kapan, kita dapat mengeceknya. Yang kedua, fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang waktu ya. Waktunya jelas di situ. Contoh yang tidak tepat. Ya, ini saya beri contoh. Tanggal 9 bulan Februari tahun 2021. Ini enggak tepat. Pati, 9, strip 2, strip 2021 juga tidak tepat. 9 Februari ada koma di atas atau stop 21 tidak tepat. Pati, 9 Februari 2021. Ini tidak tepat. Kenapa ini kok salah ya? Karena ada Pati, ingat. Sudah ada kop, tidak ada Pati. Ya, ini kita masih bingung ya. Kita lihat contoh yang tepat. 9 Februari 2021. Kenapa tidak ada Pati? Karena sudah ada kop ya, atau kepala surat, dan di situ sudah ada alamat bahwa dibuat di Pati.
10 Juli. Ya, ini sama benar. Kemudian 28 Desember 2021. 14 Februari 2021. Maaf, ini salah ketik ya. Ini harusnya bukan A-nya cuma 1 ya, bukan 2. Di sini juga harus F ya, bukan Februari. Nah, ya harus bagus juga, bukan Februari pakai P tetapi menggunakan F itu ya. Jadi contoh yang atas ini yang salah, contoh yang bawah ini yang benar. Tetapi juga perlu diingat, jika ini ya contoh yang tepat dikasih titik, maka menjadi juga salah. Ingat, tanggal juga tidak diakhiri tanda baca apapun. Tidak ada tempat. Harusnya hanya tanggal surat, bukan tempat tanggal surat. Karena sudah ada kod surat. Kita lanjut. Nomor surat. Nah, ini nomor surat. Nomor surat berfungsi untuk mengetahui jenis kegiatan yang berhubungan dengan surat, mempermudah pengarsipan dan menemukannya kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Nomor surat juga berfungsi sebagai A, ya, alat petunjuk bagi petugas arsip. B, alat untuk mengetahui unit asal surat. C, alat mengukur kegiatan instansi yang berkaitan dengan surat menyurat pada periode tertentu. D, alat referensi. Nah, ini. Dan yang ketiga, dalam penulisannya, nomor surat tidak diikuti dengan tanda titik ataupun tanda koma dan tanda hubung. Misalnya, nah ini lihat, nomor N-nya kapital titik 2, ini 234 garis miring F8 garis miring C titik 11 garis miring 2017. Di sini juga garis miring tidak dikasih spasi ya. Biasanya kan 234 spasi garis miring. Ini langsung ya. Langsung, tidak spasi. Di sini juga tidak dikasih tanda titik atau tanda baca apapun ya. Bukan seperti ini, nomor titik 2. Nah, ini ada koma strip belakang ini. Juga salah. Ini dikasih titik belakangnya, juga salah. Maka di sini tidak diakhiri tanda baca apapun. Kalau dikasih titik atau tanda baca apapun, maka nomor ini menjadi salah. Ya, jelas ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk nomor surat ini ya, nomor surat ini sangat penting ya, karena suatu instansi ini menjadi dasar surat-surat berikutnya. Misalkan kemarin buat surat nomor berapa, nah dicek lagi surat itu, oh sekarang menjadi nomor berapa. Kalau di instansi, karena kita surat dinas bukan surat pribadi. Kalau surat pribadi tidak ada atau tidak menggunakan nomor surat. Masa pribadi punya nomor, itu nggak mungkin. Itu ya. Itu tentang nomor surat ya. Jadi ini yang salah dan salah. Ini salah dan ini salah. Itu ya. Kita lanjut. Lampiran. Nah, ini. Lampiran digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa ada sesuatu yang disertakan bersama surat. Oleh karena itu, jika memang tidak ada sesuatu yang disertakan, kata lampiran tidak perlu dicantumkan. Jika tidak ada yang dilampirkan, maka kata lampiran tidak usah dilampirkan. Tidak ada yang dilampirkan, ngapain ditulis ya? Penulisan yang tidak tepat, lampiran 5 lembar, 1 atau 1 set, strip, ini salah. Yang benar bagaimana Pak? Ya, ini yang benar. 5 lembar menggunakan huruf L-nya kapital dan seterusnya kecil. Nah, tidak diakhiri tanda baca apapun, tidak boleh titik dan tidak boleh tanda baca apapun. 1 set. Nah, jadi tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan huruf. Itu ya untuk lampiran. Tas yang salah, ini yang benar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hal surat. Apa itu hal surat? Hal surat
atau pokok surat berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang pokok masalah yang ditulis di dalam surat. Agar efektif, hal surat sebaiknya tidak ditulis terlalu panjang, tetapi jelas dan dapat mencakup seluruh isi surat. Contoh penulisan yang tidak tepat, ini contohnya ya. Hal kedua, undangan untuk menghadiri Rakernas tanggal 9 Februari 2021. Ini terlalu panjang ya, tidak diperkenalkan hal surat terlalu panjang. Yang benar bagaimana? Nah, ini penulisan yang tepat, hal Rakernas. Dan ini tidak boleh diakhiri tanda baca apapun. Misal di sini ada tanda titik, di sini ada titik, tetap salah. Meskipun ini Rakernas-nya benar, tapi kalau dikasih tanda titik, koma, tanda apapun, maka ini juga menjadi. Jadi yang betul adalah hal titik 2 Rakernas. R-nya kan, hal H-nya kan, itu tentang itu yang atas ini salah, ini yang di bawah yang. Nah, kita lanjut. Setelah hal surat, kita akan membahas tentang alamat yang dituju. Nah, ini sebelum ke contoh ya. Alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk langsung mengenai pihak yang harus menerima surat. Untuk itu, unsur-unsur alamat yang digunakan hendaknya ditulis lengkap, tidak disingkat. Nah, ini tidak disingkat. Contoh yang tidak tepat, gimana? Kepada YTH Bapak Kepala Badan Bahasa Jalan Daksinapati Barat 4 Rawamangun. Jalan ini disingkat salah. Apalagi ada kepada YTH, harusnya bagaimana? YTH saja, kepadanya tidak usah. Ini jelas ya. Yang benar bagaimana Pak? YTH Kepala Badan Bahasa Jalan Daksinapati Barat 4 Rawamangun Jakarta 13220. Jadi yang membedakan bagaimana, jalan tidak boleh disingkat yang pertama. YTH tidak boleh menggunakan kepada. Dan di sini ada nomor. Pak, kalau di sini tidak dikasih nomor bagaimana? Harus dikasih nomor ya, karena ini kalau misalkan mengirimnya, kalau tidak ada nomor kan bingung. Taruhlah kita mengirim surat, alamatnya tidak jelas. Ya, jadi harus dikasih. Misalkan tidak dikasih, Pak, juga benar sebetulnya, tetapi lebih lengkap dikasih. Nah, di sini tidak ada tanda baca. Kalau ini dikasih titik juga menjadi salah. Berikutnya di sini penulisannya huruf pertama harus kapital. Ini ingat ya. Jadi K, B, B, C, D, B, R, J. Nah, ini kapital. Kalau kecil Pak menjadi salah. Itu ingat ya. Jadi tidak boleh disingkat. Huruf pertama harus kapital, tidak diakhiri tanda baca apapun. Ingat harus jelas. Ini yang contoh paling atas adalah salah, dan contoh yang di bawah adalah yang benar. Kita lanjut, salam pembuka. Salam pembuka selain merupakan tanda hormat penulis surat kepada penerima surat, juga merupakan salah satu penanda surat yang sopan dan beradab. Ibaratnya kita mau masuk ke rumah seseorang, maka kita harus menggunakan salam pembuka. Salam itu dapat diibaratkan sebagai ketukan pintu. Nah, ini ya. Jadi kalau mau ke rumah orang lain harus kita mengetuk. Kalau orang Jawa itu ya kula nuwun, atau dalam bahasa Indonesia ya assalamualaikum atau selamat pagi. Ya, ini dalam bentuk surat ya. Penyantuman salam pembuka itu dianjurkan pada sebelah kiri sejajar dengan margin kiri. Jadi tidak di sebelah kanan ya, tapi margin sebelah kiri. Misalnya, nah ini kita menggunakan salam pembuka. Dengan hormat. Bapak titik siapa yang terhormat. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Ini penggunaannya yang paling resmi adalah menggunakan dengan hormat. Semuanya ini benar. Tetapi paling resmi yang biasa dipakai adalah dengan hormat. D-nya kapital, H-nya kecil, koma. Bapak, B-nya kapital, siapa yang dituju, yang terhormat kecil, koma. Salam sejahtera, S-nya kapital, koma. Assalamualaikum, A-nya kapital, maaf, ini harusnya ada tanda koma. Ini kurang koma ya. Jadi yang benar adalah menggunakan koma. Jadi kalian tahu, koma, dan ini koma.
Gitu ya. Sistematika berikutnya setelah salam pembuka adalah paragraf pembuka. Apa itu paragraf pembuka? Yaitu bagian pengantar yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan utama yang ditulis. Fungsinya apa? Menghubungkan pikiran pembaca dengan pokok masalah yang disampaikan. Jadi sebagai gambaran umumnya ya, sehingga dapat menghubungkan nanti ini kalau gambaran umumnya ini nanti isinya apa. Itu namanya paragraf pembuka. Contohnya ya, misalkan sehubungan dengan surat saudara nomor ini ya, tanggal ini kami beritahukan hal-hal berikut. 2. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa titik-titik. 3. Surat saudara nomor sekian, tanggal sekian. Ini namanya paragraf pembuka. Ini kalau misalkan ini diberitahukan ya. Ini dipisah loh ya. Karena hanya akhiran an. Beritahukan. Kalau awalan dan akhiran maka dirangkai. Memberitahukan maka me dan kan maka dirangkai. Nah, ini hanya akhiran saja maka ini dipisah. Titik-titik ini diisi bahwa apa? Nah, jadi pokok masalahnya ini kemudian bahwa ada penjelasannya tentang apa nanti diisi. Jadi ini kenapa Pak harus ada nomor? Karena di sini memang dia meminta mencantumkan nomor. Jadi sebetulnya maaf sebelumnya ini harusnya ada surat sehingga surat itu dilanjutkan. Tadi ada fungsi surat tadi ya. Jadi kita pelajari fungsi surat sebagai bahan perintah ya untuk meneruskan. Ini juga ada nomor. Ya, jadi seolah-olah ini si pembuat surat dia berdasarkan surat yang sebelumnya dikirim. Jadi dia membuat surat ini berdasarkan surat sebelumnya. Kalau tidak berdasarkan surat sebelumnya maka nggak dikasih nomor dan tanggal. Itu tentang paragraf pembuka. Lanjut, contoh yang tidak tepat. Nah, ini paragraf pembuka. Nah, ini lihat ini. Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut. Tersebut mana? Nggak jelas. Nah, ya kan? Menjawab surat saudara nomor mana? Apalagi menggunakan kata menjawab. Ini kurang resmi ya, tidak sesuai dengan PUBI ya. Jadi harus surat dinas itu harus bahasanya bahasa resmi, bukan bahasa campuran. Menjawab ini seperti seolah pribadi ya. Ini yang tepat sesuai dengan surat saudara nomor harus dicantumkan. Tentang apa harus dicantumkan. 2 ini contohnya sehubungan dengan surat saudara nomor. Nah, jadi kita menggunakan kata pembuka sesuai, sehubungan, mungkin berdasarkan. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang pribadi, menunjuk, menjawab. Jadi ini masih terkesan bahasa pribadi. Bahasa yang sering dipakai ada sesuai, sehubungan, berdasarkan. Jadi ingat kalian nanti kalau ada soal, kalian juga harus cek kata pembuka dalam paragraf pembuka. Tidak boleh bersifat pribadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini yang benar ya. Paragraf isi. Nah, ini dapat dipandang sebagai bagian inti sebuah surat. Paragraf ini ya mengemukakan pokok persoalan yang ingin disampaikan. Ya, yang ingin disampaikan. Intinya itu ya. Pokok persoalan itu diharapkan memperoleh tanggapan, jawaban, atau reaksi yang positif sesuai dengan harapan penulis surat. Jadi kalau ada surat itu nanti pembaca kan dapat membaca atau yang diberikan surat. Sehingga dengan adanya surat ini, setelah membaca isi ini ada reaksi yang positif. Lanjut, ya, paragraf isi hendaknya hanya mengungkapkan satu masalah. Masalah satu saja, jangan banyak masalah ya. Jika ada 2 masalah atau lebih, masing-masing hendaknya diungkapkan dalam paragraf yang berbeda. Jika ada 2 hal yang ingin disampaikan dalam surat itu, maka jangan disampaikan satu paragraf. Minimal harus berbeda paragraf. Tetapi lebih baik dalam satu surat satu masalah yang ingin disampaikan jauh lebih baik. Nah, paragraf penutup.
Nah, ini merupakan bagian akhir sebuah surat. Paragraf ini berfungsi untuk menyatakan bahwa pembicaraan sudah selesai. Oleh karena itu, paragraf ini biasanya mengungkapkan harapan dan ucapan terima kasih. Jadi kata kunci dari paragraf penutup itu ada harapan dan ucapan terima kasih. Misalkan, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat bagi saudara. Yang perlu kamu garis bawahi, kalian garis bawahi di sini ya, dalam penulisan paragraf penutup. Yang pertama harus ada kata sapaan. Ini kata sapaan saudara, Bapak, Ibu, ya. Ini saudara, Bapak. Tidak ada ini, Pak, salah. Kalau menggunakannya bagaimana, Pak? Atas perhatiannya. Nya adalah pihak ketiga, maka salah. Karena surat itu sebetulnya pihak pertama kepada pihak kedua, tetapi melalui surat. Kalau adanya pasti salah. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh, kami ucapkan beribu-ribu, berjuta-juta, banyak-banyak, maka menjadi salah. Dan tidak terpengaruh bahasa daerah. Haturkan, matur nuwun, itu nggak boleh ya. Harus sapaan, tidak boleh menggunakannya, tidak boleh berlebihan, tidak terpengaruh bahasa daerah. Dan di sini harus menggunakan tanda titik. Kalau tidak dikasih titik, Pak, salah. Sapaan harus kapital, Pak. Iya, kalau kecil, Pak, salah. Paham ya? Ini terima kasih juga dipisah. Kalau digabung, Pak, menjadi salah. Ingat ya, paragraf penutup, sapaan, tidak bolehnya, tidak boleh berlebihan, tidak terpengaruh bahasa daerah. Korek ya. Berikut adalah contoh paragraf penutup yang tidak tepat. Ya. Yang pertama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, demikian harap maklum, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang ketiga, harap maklum adanya. Ini adalah contoh yang salah. Ini adanya, harus menggunakan kata sapaan. Ya, jelas ya, contoh yang tidak tepat dalam paragraf penutup. Kita lanjut, salam penutup. Salam penutup dicantumkan di pojok kanan bawah, tepatnya di antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim surat. Salam ini dapat diibaratkan sebagai ucapan permisi atau pamitan. Tapi kalau salam pembuka mengetuk pintu, ini kalau salam penutup adalah pamitan atau istilah orangnya adalah pulang ya. Nah, sebelum pulang ini ada aturannya. Kita menggunakan salam penutup. Misalnya salam kami, hormat kami, salam takjim, dan wassalam. Penulisannya huruf pertama kapital S, H, S, W, kemudian ada koma. Jelas ya, salam penutup. Oke, kita lanjut tentang tanda tangan. Tanda tangan merupakan pelengkap surat dinas yang bersifat wajib, karena sebuah surat belum dapat dianggap sah jika belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Biasanya surat-surat di Indonesia ini dilengkapi dengan cap atau stempel sebagai penanda keresmian. Ingat, surat dinas ya, bukan surat pribadi. Kalau surat pribadi tidak mungkin ada stempel, tapi kalau surat dinas harus ada stempel instansi atau lembaga. Ya, berikutnya nama, jabatan, dan NIP. Nama penanda tangan surat yang dinyatakan secara jelas di bawah tanda tangan, tepatnya sejajar di bawah salam penutup. Nama penanda tangan surat hanya huruf awal tiap unsur nama yang ditulis kapital, bukan kapital seluruhnya. Selain itu, nama penanda tangan surat juga tidak perlu diapit tanda kurung ataupun digaris bawahi. Pangkat dan nomor induk pegawai NIP dapat disertakan di bawah nama penanda tangan surat. Biasanya nama itu ditulis kapital semua. Misalkan Qobla Harumika, QA, BLA, dan seterusnya kapital semua. Biasanya juga digaris bawahi, dikasih tanda kurung, ada yang dicetak tebal. Itu salah. Kapital hanya di awal Q dan H, Qobla, B-nya, Harumika, H-nya. Tidak boleh dicetak tebal atau digaris bawahi. Nah, ini misalnya ya, ini kepala.
Nah, tanda tangan. Nah, ini jadi ada kepala, koma, terus tanda tangan saya, nama saya, NIP saya. Contoh lagi, atau ya ini tanda tangan, nama, kepala. Yang biasanya yang dibuat ini kepala sekolah mana, terus baru tanda tangan, nama, NIP. Atau ini tanda tangan, baru nama, terus kepala apa. Yang lazim dipakai di daerah kita atau di instansi ini yang pertama. Ini juga boleh tapi jarang dipakai. Itu ya. Berikutnya tembusan. Nah, apa itu sih tembusan, Pak? Kok saya baru pertama kali dengar. Tembusan ini agar memberitahu penerima surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui isi surat yang bersangkutan. Jika tidak ada pihak lain yang diberi tembusan, kata tembusan tidak perlu dicantumkan. Jika pihak yang diberi tembusan lebih dari satu, pencantumannya disertai dengan nomor urut. Namun, jika pihak yang ditembusi hanya satu, nomor urut itu tidak perlu dicantumkan. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh yang benar. Yang tidak tepat itu di bawahnya. Jadi, kalau cuma satu tembusan, ini nggak usah ditulis. Satu langsung Direktur Jenderal Pembangunan Daerah. Kalau lebih dari satu ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi yang tidak tepat seperti ini juga kepada YTH nggak usah langsung aja. Nggak usah ada kepada YTH. Kemudian jika tidak ada tembusan, maka kata tembusan nggak usah ditulis, ini hilang semua, sudah tadi ya. Jadi ada kata tembusan. Jika ada ya ditulis, kalau tidak ada nggak usah ditulis. Jika lebih dari satu ditulis angka, jika hanya satu tidak usah ditulis angka. Dan juga tidak menggunakan kata kepada YTH, langsung saja seperti ini. Ya, jadi ini tembusan gunanya apa, Pak? Ini untuk memberikan surat kepada instansi lain. Jadi yang dikasih surat yang sama itu ada 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini mendapat surat yang sama. Jadi si nomor 1, maaf, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah menerima surat sama dengan yang diterima oleh nomor 2 dan nomor 3. Jika hanya satu instansi ya nggak usah ditulis yang angka, tapi hanya langsung. Tembusan itu apa tadi? Memberitahu penerima surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain. Ya kan, instansi A memberikan surat kepada instansi B. Maka kalau ada tembusan, maka yang instansi yang ketiga ditulis, C ditulis di sini. Yang sama diterima dari B. Nah, misalkan SMP 1 mau memberikan surat kepada SMP 2. Dikasih jeret, ya kan? Kemudian di situ kok ada tembusan, misalkan SD mana, maka di sini ditulis kepala SD mana. Yang sama diterima SMP 2. Paham ya? Itu tembusan. Nah, maaf, ini ada ke arsip, Pak. Oh ya maaf, ini nggak usah sih arsip. Arsip itu otomatis ya. Jadi seorang, maaf bukan seorang ya, instansi atau lembaga kalau memberikan surat itu pasti diarsip. Ngapain harus ditulis arsip? Jadi nggak usah ditulis lah. Karena secara umum instansi atau lembaga membuat surat, mengeluarkan surat pasti diarsip, nggak usah ditulis arsip, gitu ya. Nah, korek. Atas benar, yang bawah salah. Ini nggak usah dikasih tanda titik sama. Ya, oke. Kita lanjut. Inisial. Apa sih inisial, Pak? Tadi kan ada tembusan. Sekarang kok ada inisial lagi? Inisial adalah tanda atau kode pengenal yang berupa singkatan, yaitu singkatan nama, pengonsep surat, dan pengetik surat. Inisial ini bermanfaat untuk mengetahui nama, pengonsep, dan pengetik surat, sehingga jika, ini sekali lagi, jika terjadi kekeliruan dalam surat itu, pimpinan dengan mudah dapat mengecek dan mengembalikannya kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki. Penempatan inisial biasanya di pojok kiri bawah, tepatnya di bawah tembusan.
jika surat yang bersangkutan ada tembusannya. Misalkan inisialnya SH garis miring SH. Apa sih makna dari inisial ini? Jika misalkan di suatu lembaga atau instansi kan sebelum kepala sekolah atau pimpinan itu menandatangani kan perlu dicek terlebih dahulu ya. Saat dicek ternyata kok mengalami kesalahan di bagian apa, maka pimpinan tadi melihat paling bawah tadi pojok ya, di bawah tembusan. Kok ada tulisannya SH, maka si inisial SH ini siapa namanya? Yang tahu sih adalah kepala sekolah atau pimpinan dengan pengonsep. Kemudian si yang pengonsep ini akan dipanggil ya, karena kemungkinan pengonsep itu lebih dari satu ya. Jadi maka lebih memudahkan memanggil siapa yang mengonsep surat ini sehingga biar segera diedit atau dibenarkan. Paham ya? Oke. Itu tentang inisial. Nah, yang terakhir ya, penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas, pilihan kata baku, lazim, dan cermat. Penggunaan ungkapan idiomatik, penghubung, atau ungkapan yang bersinonim harus dituliskan dengan benar. Kalimat harus efektif, sesuai kaidah bahasa, singkat, jelas, dan enak dibaca. Jelas ya? Nanti kalau belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Dukung channel YouTube Pak Qoblah Harumika agar setiap hari semakin semangat untuk memberikan informasi materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kalian. Terima kasih, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.